Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Aditya dengan nomor induk mahasiswa 12130300120. Kelas HTNC saya di sini akan mengulas kembali materi tauhid yang telah dipelajari dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15. Yang pertama adalah pertemuan 9 membahas tentang hakikat iman wa samratuhu. Di dalam Al-Quran, para ulama telah membagi ajaran tersebut ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak, terus yang ketiga adalah syariah. Definisi iman. Jadi, iman secara etimologi adalah amana yuminu imanan, berarti percaya. Kemudian secara terminologi, yaitu diformulasikan sebagai pembenaran hati, pengakuan dengan lisan yang dibuktikan dengan perbuatan atau amal. Kemudian iman dimaknai ikhtiraf, yaitu membenarkan, mengakui pembenaran yang bersifat khusus. Iman atau percaya yaitu dengan segenap hati kita dan segala apa yang kita perbuat. Kemudian adalah hakikat iman. Hakikat iman yang pertama adalah tasdik atau membenarkan, yang kedua adalah ijtimal amal, kita mengimani segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Seterusnya adalah sifat iman. Sifat iman itu ada 3. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua fluktuatur atau seringkali naik turun dan berubah-ubah, ketiga adalah bertingkat atau hierarki. Yang 10 kemudian adalah pertemuan ke-10 yang membahas rukun iman, mana rukun iman itu bagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama adalah iman kepada Allah, yakni meyakini dengan segenap hati bahwa Allah lah yang wajib kita ibadahi. Yang kedua adalah iman kepada malaikat, meyakini bahwa Allah memiliki malaikatnya. Ketiga, iman kepada kitab, meyakini tak beriman pada semua kitab yang telah Allah turunkan. Yang keempat, iman kepada Rasul, meyakini secara pasti bahwa Allah mempunyai Rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kelima, iman kepada hari kiamat, meyakini bahwa kehidupan tidak ada yang abadi. Yang enam, iman kepada qada dan qadar, yaitu meyakini dan mengimani bahwa takdir yang telah Allah tetapkan itu tergantung apa yang telah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz. Yang selanjutnya adalah pertemuan ke-11 mengenai naik turunnya iman. Iman adalah suatu keyakinan atau keteguhan di dalam hati kita. Tingkatan keimanan seseorang, yang pertama adalah sabiqul khairat atau terdepan dalam kebaikan, yang berorientasi pada kebaikan, yang selalu melakukan kebaikan. Yang kedua adalah al-muqtasid, pertengahan antara baik dan buruk, itu seimbang. Yang ketiga, zalim li nafsi, itu menjalimi diri sendiri yang lebih cenderung pada keburukan daripada kebaikan. Bukti bahwa tingkatan seseorang itu dapat naik turun, yakni dalam Quran surat Al-Imran ayat 173, di mana hasbunallah wa ni'mal wakil, yang berarti maka cukup Allah lah sebagai penolong kami. Yang kedua adalah sunnah, segala yang dilakukan Rasul, baik itu perbuatan, perkataan, dan sebagainya. Ketiga adalah ijma atau kesepakatan ulama. Kemudian sebab-sebab bertambahnya iman, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, zikir selalu mengingat, dan jihad atau bersungguh-sungguh. Yang kedua, kurangnya iman itu adalah kebodohan karena kelalaian dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan ke-12 mengenai syahadah tauhid atau syahadatain, di mana asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiada yang patut disembah, diibadahi, diimani, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rukun syahadat sendiri itu la ilaha illallah, bagi ke dalam 2 bagian. Pertama adalah an-nafyu, yang kedua al-istinbat, peniadaan dan penetapan. Pembatalan syahadat sendiri itu yakni dengan kita melakukan syirik, maka syahadat kita akan batal. Kemudian syirik secara etimologi, syirik itu artinya persekutuan atau menganggap bahwa Allah ada tandingannya. Para ulama membagi syirik ke dalam 3 bagian. Yang pertama syirku fi uluhiyah, atau menyekutukan Allah
dalam hal ibadah. Yang kedua adalah syirku fi rububiyah. Ini meyakini adanya selain Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat digandaki. Yang ketiga adalah syirku fi asma wa sifat, atau menjadikan sekutu bagi Allah dalam satu asmanya atau sifatnya. Seterusnya adalah pertemuan ke-14 mengenai ma'rifatullah. Jadi makrifat atau mendekatkan diri. Makrifat itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah ma'rifatullah fil uluhiyah atau mengenal Allah, kemudian memahami betul perintah dan kewajiban sebagai makhluk dan larangannya apa saja. Yang kedua adalah ma'rifatullah fil rububiyah atau mengenal Allah melalui fenomena terhadap ayat-ayat dan segala hal. Siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta. Yang ketiga adalah ma'rifatullah fi asma wa sifat atau mengenal sifat-sifat, nama-nama yang dimiliki oleh Allah. Kemudian pertemuan terakhir itu membahas mengenai iman, ilmu, dan amal. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang dibuat secara sistematis. Kemudian amal itu suatu perbuatan yang kita lakukan. Iman tanpa ilmu merasa benar sendiri, itu fanatik. Sedangkan iman tanpa amal adalah satu hal yang sia-sia, yang tidak akan mendapatkan nilai ibadah apapun. Kemudian ilmu tanpa iman adalah suatu hal yang kesombongan atau hal egois. Ilmu tanpa amal tidak akan berguna, tapi amal tanpa ilmu itu tertolak karena tidak ada tuntutan. Amal tanpa ilmu adalah suatu bentuk yang tidak akan pernah benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.